Terus sekarang beredar bahwa gue menyakiti mereka. Gue menyakitin apa? Gue ngebantuin loh. Dan kalian tahu gak? Ketika itu aku hubungi Kak Fitri. Kak Fitri, Dewi, malah Kak Fitri tuh bilang sama gue, Dewi, aku yang akan memperbaiki rumah kamu. Kamu jangan bilang ya sama ibu, sama adik tiriku. Biarin aku aja yang akan ngebenerin rumah kamu. Kak Fitri bilang gitu sama gue. Nah, berarti orang itu baik kan? Masih tahu diri Kak Fitri. Fitri Salhuteru, berarti kan masih tahu diri. Nah, Kak Fitri tuh bilang sama aku, DP, aku minta maaf banget kalau misalkan ibu aku tinggal di rumah kamu. Bukan aku gak mau kasih tempat tinggal. Aku marahin Kak Fitri. Kak Fitri telepon ibu Kak Fitri. Emang Kak Fitri gak bisa untuk minta maaf sama ibunya Kak Fitri? Walaupun Kak Fitri tidak salah. Sudah sayang, tapi aku tidak pernah bisa komunikasi dengan ibu aku. Ini biar kalian tahu ceritanya. Ini biar kalian tahu ceritanya. Ya. Aku tidak memihak mana loh ya. Ini aku cuma mendengar apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Terus aku bilang, Kak Fitri udah gak usah dibenerin. Enggak say, aku suruh orang bangunan. Jadi kan dia nyuruh orang yang dia kan punya usaha bangun apalah. Aku gua gak tahu dia punya usaha itu Kak Fitri. Dia bilang sama aku punya orang yang akan ngebetulin rumah kamu. Karena bagaimanapun rumah kamu ditinggalin sama ibu aku dan adik tiriku. Coba. Dia baik gak berarti? Terus aku bilang sama dia, gak usah kak. Aku tulus ngebantuin keluarga kakak. Cuman yang aku minta kakak harus komunikasi sama ibu kakak. Supaya hubungan kalian baik-baik saja. Sampai Kak Fitri itu ngebuktiin di aku dan di depan aku. Menghubungi mereka tapi mereka tidak memberikan kesempatan Kak Fitri untuk bertemu dengan ibunya. Coba yang salah siapa? Yang salah siapa berarti? Kalau Kak Fitri sendiri mau minta maaf sama ibunya, bukan karena Kak Fitri terus, aku bilang, whatever kak, kamu mau salah, kamu mau benar, kamu harus minta maaf sama ibumu. Iya, aku akan lakuin itu, katanya Kak Fitri. Cuman cerita yang sesungguhnya itu kan mereka, itu bukan urusan kita. Yang aku tahu Kak Fitri itu tidak bisa komunikasi dengan ibu kandungnya karena ada yang menghalangi, titik. Itu kalau kalian mau tahu. Ya, satu. Dan yang kedua, gue bilang nih, jangan pakai beralasan catering. Mau catering manapun, yang namanya usaha, kebersihan itu nomor 1. Kalau udah banyak kuning-kuning, kerak-kerak, yang lain-lain di WC ataupun di mana-mana, gitu ya, itu nomor 1 harus dijaga. Jadi mau catering manapun, nomor 1 tuh kebersihan tuh harus dijaga. Jangan sampai ibaratnya kotor di mana-mana, apalagi rumahnya orang. Gak usah urusin orang Kak DP cantik. Gak ada Munifa aku ngurusin orang. Aku cuma ngurusin orang yang ngefitnah aku bahwa gue ngebantu dia gak tulus. Ya, masa bodoh Selin, gak ada urusan. Gue gak ada urusan. Mau dia mau Kak Fitri itu ada masalah dengan si Candy, siapa itu? Dinar, Candy atau siapalah, gak ada urusan. Yang gue lihat adalah ketika aku sama Kak Fitri itu ngomongin tentang rumah yang aku kasih buat orang tuanya. Udah, gue gak ada urusan sama yang lain. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian mau tahu, mereka ini dibantu sama aku, keluarganya Kak Fitri ini sama aku, ibunya ini. Setelah keluar dari rumahku, itu mereka itu pindah lagi di tempatnya Mbak Andarusa, Herdu aku. Nah ketika di Mbak Andarusa juga kayak gitu. Mereka pun juga gak mau pergi dari rumah itu. Ceritanya sampai ada isu Mbak Andarusa dan keluarganya itu mengusir mereka. Jadi mereka ini baper. Ceritanya menurut versi Mbak Andarusa. Mbak Andarusa. Jadi Mbak Andarusa itu bilang aku tuh sudah ngebantuin Mami DP. Ibunya itu kan bukan ibunya suruh kan ngompol di mana-mana, bukan disuruh ngebersihin. Tapi ceritanya kita itu ada pembantu yang mau ngebersihin. Itu pada marah-marah dan baper mereka. Ceritanya begitu.
Ini ceritanya. Jadi aku minta maaf sama Mami DP. Sudah sayang. Nggak usah sayang. Jadi aku minta maaf sama Mami DP karena aku kemarin menampung mereka ketika mereka sudah dibantu Mami DP. Yo kaget dong aku pikir kan mereka kan sudah ada rumah katanya. Nah itu yang terjadi ya. Padahal yang paling tahu Mbak Dewi karena udah saling berhubungan dengan keduanya. Iya betul, banyak yang gak ngikutin. Nah jadi kalian, aku cuma kasih saran sama kalian, jangan pernah mau mendengar sepihak. Karena apa? Karena aku salah satu contohnya. Aku itu pernah bukan memfitnah ya, mengolok-ngolok Kak Fitri karena aku pikir Kak Fitri itu anak jahanam, anak yang durhaka. Ternyata tidak seperti itu gitu loh. Setelah aku tahu ceritanya, ya kalau aku jadi Kak Fitri juga capek juga ya gua ngebantuin keluarga tapi keluarga yang dibantu nggak tahu diri gitu loh. Lah kalau kita udah menikah ya apa kata suami? Gitu, apalagi sampai ibunya dijadikan alat untuk memanfaatkan orang lain, itu nggak bener. Ya. Sebentar ya Say. Jangan lupa kalau alisnya kamu pengen kayak aku, kalian langsung ke Rona ya kan? Rona. Ke Rona, nanti aku kasih lihat. Nah itu ceritanya, jangan kata ceritanya Kak, kita tahu dua sisi. Nah lah kalau aku nggak cerita dari kedua sisi lah gimana ceritanya? Terus aku kalau nggak cerita ya nggak ada ceritanya. Bukan kalau katanya, itu baru nggak boleh. Kalau ceritanya ini dari melihat kedua sisi. Kamu harus bedain. Ya Mbak Cici, ceritanya dengan katanya beda. Kalau katanya belum tentu kebenarannya. Tapi kalau ceritanya, ini ceritanya seperti ini. Dari kedua belah pihak. Terima kasih sayang. Kasih itu seperti biasa. Makasih ya, kasih sini Hana. Atau segini boleh nih mbaknya. Ya. Nah kadang kita, jadi kalau nggak tahu ceritanya jangan ngejudge orang. Orang diam bukan berarti orang itu ibaratnya takut, bukan. Terkadang orang itu nggak mau ngomong, nggak mau cari masalah, nggak mau bermasalah, nggak mau huru hara, gitu loh. Nah, ya ceritanya harus dua pihak benar. Nah, ini yang benar Mbak Eci. Aku sudah mendengar dari kedua belah pihak. Makanya aku sendiri merasa bahwa ya Allah aku ini salah nolong orang. Orang yang gua tolong kok kayak gini ya. Gitu loh. Dari masalah rumah aja udah orang ini udah gak bener versi gue ya. Tapi gua gak ngerti kalau versi orang lain. Masalah rumah aja ketika gue pinjemin rumah gue, gua pinjemin lo dengan tulus dan ikhlas. Lu bilang gua gak ikhlas, lu bilang gua gak tulus. Lu gimana ceritanya? Terus dibilang si goyang gergaji itu gak tulus bantunya. Gak tulus bagaimana? Rumah gua sampai rusak pun gua juga gak minta ganti. Giliran gua ngomong kayak gini, ya karena gua marah. Kenapa kok gue bisa difitnah kayak gitu? Terus kunci juga gak lu serahin sama gue, lu serahin sama orang lain. Lah kalau yang lu serahin sama orang lain dan orang lain itu maling, apa gak dihabisin tuh kulkas, TV yang ada di rumah gue? Apalagi perabotan apa yang ada di rumah gue? Gue tanya sama kalian. Ditolong mentung Indonesia banyak yang orang kayak begini. Nah sekarang gue yakin ketika lu tinggal sama ibu lo, ya mau anak itu buruk kayak gimana pasti dibantuin sama ibu lo. Tapi ini ceritanya gak kayak gitu. Banyak banget cerita-cerita yang gak bisa aku ceritakan karena bukan kapasitas gue untuk menceritakan itu. Tapi kalau lu mau tanya apa yang sebenarnya terjadi, gue cuma bisa menggarisbawahi bahwa Kak Fitri itu baik. Gue gak ngerti ya whatever dia ada punya cerita apa di sana. Tapi yang gue kenal orang ini baik karena dia tidak pernah menjelekkan ibunya, dia tidak pernah menjelekkan adik tirinya, dia tidak pernah menjelekkan keluarganya. Itu yang gue tahu. Itu yang gue tahu. Tapi kalau yang lain-lain, misalkan Kak Fitri punya masalah dengan siapa, itu bukan urusan gue. Karena gue gak tahu cerita mereka dan gue gak ngerti ceritanya dan itu bukan urusan gue. Gitu. Tapi yang gue tahu ceritanya ya ini gitu. Ya, kalian kan tanya cerita yang sebenarnya. Aku kasih tahu cerita yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan tanya Mami DP kok marah-marah, gue gak marah-marah. Gue cuma meluruskan apa yang gue lakukan itu tulus. Tidak ada indikasi apapun. Dan gue cuma mengingatkan kepada siapapun, kalau misalkan dipinjemin rumah, boyo dikembalikan langsung sama orangnya kuncinya. Jangan dititipin sama orang. Iya kalau orang yang dititipin itu orang bener.
Kalau misalkan orang yang dititipin adalah maling, apa nggak habis semua rumah itu? Ya, aku rasa kalau misalkan netizennya ini waras, pasti ngerti kok mana yang baik, mana yang nggak bener. Gue nggak ngebanggain Kak Fitri kok, Melilidida 2020. Fans.melilida 2020. Kamu udah dengkotnya siapa? Kamu buzzernya siapa? Gue gak dapet duit dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa. Gue berteman biasa aja. Gue berteman sama dia ketika ya, ini biar tahu ya, ketika dia menghubungi gue dan minta maaf sama gue atas rumah yang sudah ditinggali dan rusak. Abis itu baru aku sama dia mulai, oh ternyata orang ini kayak gini ya. Jadi jangan sampai dari awal gue berantem sama Jengger pun Kak Fitri gak pernah ikut campur. Kak Fitri tuh selalu bilang sama aku, Dewi, kakak gak mau ya kamu berantem sama si ini, kakak gak ikut campur ya urusan ini. Makanya pada waktu itu gue gak pernah mau berantem sama Kak Fitri atau kayak gimana karena memang gak ada urusan gitu loh. Ya biar kalian tahu, Kak Fitri gak pernah ngajarin gue, maksudnya ngomongin tentang keluarganya yang malah dia bilang sama gue, gimana ya kalau misalkan aku benerin rumah kamu, aku jadi gak enak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.